Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mazmur 119 ayatnya yang ke-92 sampai dengan 95, ayat ke-97 sampai dengan 105, ayatnya ke-108, dan ayat 110 sampai dengan ayat 112. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku,
tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adalah penting seseorang mengalami perubahan sikap hidup dan tingkah laku dari orang berdosa menjadi orang benar, di mana semuanya itu bisa dicapai apabila kita telah menjadi umat-Nya yang bersedia diajar dan dididik oleh Tuhan, seperti tertulis pada ayatnya yang ke-94. Dan dari pembacaan firman Tuhan di atas, dapat kita ambil 3 faedah dari pengajaran Tuhan atas umat-Nya, yaitu yang pertama, pengajaran Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan bijaksana dan berakal budi, melebihi kepandaian semua pengajar dan orang-orang tua. Tertulis dalam ayatnya 98 sampai dengan yang ke-100. Faedah yang kedua, pengajaran Tuhan memberikan hikmat yang dapat mengatasi kelicikan para musuh yang hendak memperdaya kita ke dalam kesesatan. Tertulis dalam ayatnya yang ke-95 dan yang ke-110. Dengan berpegang pada firman Tuhan, kita dilindungi dari kesesatan dan firman Tuhan menuntun kita pada jalan kebenaran, seperti tertulis dalam ayatnya yang 101, 104, dan 105. Faedah yang ketiga, pengajaran Tuhan melalui firman-Nya membuat kita mengecap manisnya kebaikan Tuhan, hidup lebih bergairah, dan memiliki tenaga rohani yang membuat kita semakin giat melayaninya. Tertulis dalam ayat yang ke-92, 103, dan 108. Mazmur 119 ayat 92 sampai dengan 94. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita dipilih menjadi umat kepunyaan-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dipilih menjadi umat-Mu dari begitu banyak jiwa yang ada di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi umat yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoalah, minta Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa menyukai firman Tuhan dan melakukannya, supaya hidup kita dituntun oleh firman-Nya.
Mazmur 119 ayatnya ke-95. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Mari Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita dan memberikan peringatan-peringatan kepada kita, sehingga kita tidak binasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau sampaikan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak terjerat dalam kebinasaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya memberikan kita hati yang peka dan telinga yang bisa mendengar setiap peringatan-peringatan yang Roh Kudus sampaikan, sehingga kita terhindar dari jalan orang fasik. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan yang ke-100. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Mari Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita memiliki hati yang bijaksana dan berakal budi lebih dari orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memiliki hati yang bijaksana dan berakal budi lebih daripada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, berdoalah secara pribadi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya menolong saudara untuk tidak sombong dan tinggi hati, tetapi sebaliknya menggunakan hati yang bijaksana dan berakal budi untuk menolong sesama dan memuliakan nama Tuhan.
Mazmur 119 ayat 101 sampai dengan 105 dan ayat 108. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan, karena melalui firman-Nya, kita telah dituntun ke jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang hidup, yang telah menebus dan menuntun jalan kehidupan kami, sehingga kami tahu jalan kebenaran dan hidup, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita tidak mensia-siakan keselamatan yang kita terima dari Tuhan, tetapi sebaliknya mengisinya dengan hidup memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa mengecap dan menikmati manisnya janji-janji Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus-Nya mengajari kita untuk setia memberikan persembahan puji-pujian kepada Tuhan dengan sukarela. Karena hal itu merupakan tenaga rohani yang membuat kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Mazmur 119 ayat 110 sampai dengan 112. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadapku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir.
Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saat ini kita hidup menuruti firman Tuhan dan bukan menuruti nasihat orang fasik. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami hidup menuruti firman-Mu yang menuntun kami kepada hidup yang kekal dan tidak menuruti nasihat orang fasik yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, berdoalah secara pribadi, berdoalah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya menolong saudara untuk memiliki hati yang mengutamakan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan berdoa jugalah kepada Tuhan untuk orang-orang percaya yang saudara kenal, supaya mereka juga dapat memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bagi jemaat kita, bagi bangsa dan kota di mana kita tinggal saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam ibadah oasis hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami angkat hati kami di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa bagi setiap jemaat kami Tuhan, yang mereka saat ini mengalami sakit COVID ataupun terpapar COVID-19 Tuhan. Berdoa kepadamu ya Bapa, biar tangan pengasihan-Mu sendiri Tuhan menjamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini dari akibat terpapar COVID-19, kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, baik obat-obatan maupun suplemen yang ada, kami percaya Tuhan menyediakannya bagi mereka Bapa, sehingga mereka dapat disembuhkan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba serahkan kehidupan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit boleh diangkat oleh Engkau ya Bapa. Bahkan tahirkan mereka Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rumah tangga mereka Tuhan. Akibat dari COVID-19 ini Bapa, sehingga mungkin mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan tolong.
Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka, secara khusus mungkin bagi keluarga mereka yang tidak terpapar, supaya mereka mendapat solusi dan jalan keluar daripada Engkau ya Tuhan. Dan mereka boleh survive Bapa di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak Tuhan. Bapa, Kau adalah Allah penyembuh. Karena itu Tuhan, sembuhkan hubungan mereka Tuhan. Engkau yang akan merecovery mereka Tuhan. Bahkan revival boleh terjadi atas rumah tangga mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu melanda rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Sehingga hubungan suami istri menjadi baik, hubungan orang tua dengan anak menjadi baik Tuhan. Dan mereka boleh membangun satu mezbah di dalam keluarga untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, hamba serahkan kehidupan keluarga jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kota di mana kami tinggal, sekalipun banyak kasus yang terjadi saat ini Tuhan akibat terpapar COVID, terutama di kota Bekasi sehingga terjadi lockdown Tuhan di Kabupaten Bekasi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Tuhan, boleh semuanya itu baik bagi kami Tuhan. Sehingga tidak lagi banyak orang yang terpapar COVID, tapi sebaliknya Tuhan, mereka bersyukur karena ada pembatasan dan mereka boleh menikmati ini Tuhan. Lebih lagi bersekutu dengan Engkau Bapa di rumah mereka masing-masing. Dan terus Tuhan, terpaut dengan Engkau dan terjalin dengan Engkau Bapa. Kami percaya pada saat mereka melekat kepadamu Tuhan, dengan kondisi saat ini, Tuhan membebaskan mereka dari segala sakit COVID yang ada Bapa. Dan semakin hari mereka akan semakin baik Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati juga pemerintahan Kabupaten Bekasi ini Tuhan. Supaya setiap kebijakan yang diambil adalah mewakili rakyat mereka yang ada di Kabupaten Bekasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus ya Bapa, buat pemerintahan bangsa kami Indonesia tercinta. Bapa, kami tahu negara ini sedang dilanda oleh musibah COVID yang begitu besar Tuhan. Sehingga kami menjadi salah satu negara yang terbesar yang mengalami COVID. Karena itu ya Tuhan, tidak ada jalan lain selain tangan pengasihan-Mu yang turun atas bangsa ini. Jamah para pemimpin kami, jamah setiap orang yang mengambil kebijakan, terutama untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini Tuhan. Hikmat, akal budi, dan pengertian-Mu turun atas mereka ya Bapa. Sehingga Tuhan, mulai dari presiden kami sampai kepada staf, menterinya Tuhan, bahkan pelaksana di lapangan, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja Tuhan. Tidak menyelewengkan apa yang terjadi atau memanfaatkan situasi Tuhan. Tapi sebaliknya Bapa bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya bangsa ini terbebas dari COVID-19 Tuhan. Turunkan tangan-Mu atas bangsa ini dan berkati bangsa ini Tuhan. Sehingga kami mengalami pemulihan ekonomi dan juga kami mengalami Tuhan kebebasan daripada sakit COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Lindungi juga para aparat keamanan, TNI Polri Tuhan, bahkan para perawat di rumah sakit ya Bapa. Para dokter Tuhan, supaya mereka tidak terjangkit. Tapi sebaliknya Tuhan, mereka dengan hati yang tulus melayani setiap orang yang terpapar. Dan kasih Tuhan melanda atas mereka, sehingga mereka terlindungi oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah doa oasis hari ini. Kami percaya
bahwa Engkau pasti menjawab setiap doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, dan Engkau pasti mengenapinya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kembalilah kepada seluruh aktivitas saudara dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.